anak-anak? Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ibu mau mengabsen anak murid ibu. Semuanya datang atau enggak? Datang. Oke. Oke, sekarang ibu mau mengabsen kelas 6. Kalau semuanya hadir, alhamdulillah. Kalau nggak hadir, mungkin ada alasan tertentu. Oke, ibu mulai mengabsen. Alfian Francisco Sumoran. Oke. Bina Maria Bertarigan. Elizabeth Barcelina Berginting. Brian Gali Alvaro Nasution. Marvel Chandra Septian Skoltan. Priscilla Sundamai Berusilaban. Natasha Rianti Brudona. Yuda Sebastian Simanguntung. Jahra Sylvia Berginting. Datang semua? Datang, Bu. Terima kasih sudah mau berhadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membuat kesepakatan sama anak murid Ibu, sama siswa kelas 6. Di dalam pelajaran kita kali ini, Ibu mau buat kesepakatan tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngantuk. Dan Ibu berharap nanti kalau ada sesi tanya jawabnya, anak murid Ibu mau bertanya. Jadi kita sudah sepakat tidak apa? Terus? Tidak ribut. Terus tidak mengantuk. Terus kalau ada sesi tanya jawab, bertanya. Kan ada tiga kesepakatan yang harus kita sepakati mulai dari sekarang. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Oke. Ibu mau mengabsen siswa Ibu hari ini. Jadi dengarkan namanya yang Ibu sebut. Jawabnya kuat. Hadir Bu, saya Bu, bisa? Oke. Ayo Ibu mulai dari Alfian Franciscus Situmorang. Hadir, Bu. Bina Maria Bertarigan. Hadir, Bu. Elizabeth Barcelina Berginting. Hadir, Bu. Brian Gali Alvaro Nasution. Hadir, Bu. Marvel Chandra Septian Sihotang. Hadir, Bu. Priscilla Sundamai Berusilaban. Hadir, Bu. Natasha Rianti Brudona. Hadir, Bu. Yuda Sebastian Simanguntung. Hadir, Bu. Jahra Sylvia Berginting. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir? Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, Ibu mau membuat kesepakatan. Kesepakatannya ada 3, dengarkan. 1, tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut berarti tidak boleh berbicara sama temannya, tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh mengantuk. Yang ketiga, ada tanya sesi jawab, harus bertanya. Jadi 3 ini kita sepakati atau enggak? Sepakati, Bu. Oke, kita sepakati. Baru kita masuk ke materi kita. Materi kita apa, Bu? Materi kita adalah penentuan pendidikan jenjang yang lanjut dan pemilihan karir. Pendidikan. Penting nggak pendidikan untuk anak Ibu? Penting, Bu. Oke, karir penting nggak? Penting, Bu. Udah, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah proses pengalian sistematis dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan
namanya sudah masuk ke sekolah, pasti sudah berpendidikan. Lain sama anak yang tidak sekolah. Jadi di sini kan ada yang namanya kedewasaan. Kedewasaan berarti anak ibu yang sudah duduk di bangku SD sudah lebih dewasa daripada anak yang duduk di bangku TK. Pola pikirnya sudah lebih dewasa daripada anak TK. Satu lagi, anak ibu yang sekolah, yang duduk di bangku sekolah sama orang yang tidak duduk di bangku sekolah, sama teman kamu sebaya yang aturannya dia kelas 6 karena dia nggak sekolah, jadi dia seharusnya dia duduk di kelas 6 karena dia tidak sekolah, jadi dia tidak masuk pergi ke sekolah. Enggak. Pola pikir kamu sama temanmu sebaya yang tidak sekolah pasti beda. Enggak sama, beda. Kamu pasti berpikir, aku ngerjakan PR. Besok PR itu dikumpul. Kalau anak yang nggak sekolah tadi, berpikir nggak dia untuk mengerjakan PR? Aku cucilah bajuku, besok aku mau sekolah. Anak yang tadi, cuci baju nggak? Tidak. Cuci baju sekolah tidak. Sepatuku udah sobek dan koyak. Nggak beli sama makku. Yang tidak sekolah tadi, minta beli nggak? Enggak. Kan beda pemikirannya, kedewasaannya. Menghadapi suatu masalah pun beda. Misalnya tiba-tiba kamu kena musibah gitu kan. Kamu menghadapinya dewasa tenang. Tapi kalau anak tadi yang nggak sekolah berpikirnya menghadapinya berusaha. Contohnya misalnya ada temanmu ngajak berantem. Ngapain ditanggapi? Itu sudah berpikir dewasa. Coba anak yang di luar sana, kalau diajak berantem, ya udah main kok, yuk main. Pasti kan kayak gitu. Berarti dia tidak berpikir dewasa dan tidak berpikir luas. Terus sikap dan tingkah laku, sikapnya pun berbeda. Sikapmu terhadap ibu bagus enggak? Ada rasa takut enggak? Sopan enggak? Iya kan? Cara berbicaramu sama ibu pasti berbeda. Bu, kayak gini. Coba anak lain di luar sana. Bu, kayak gini. Kayak gini. Kalau kamu, sini lah, bilang. Si orang sih bilang, Bu, aku mau ngomong lagu kayak gini. Tapi kalau anak yang di luar sana kan beda sikapnya dan tingkah lakunya. Sudah jelas beda. Makanya kamu disekolahkan orang tuamu supaya apa? Supaya berpikir dewasa, supaya berpikir lebih maju, tingkah lakunya supaya baik. Itulah tujuannya untuk sekolah untuk pendidikan. Oke. Kenapa ibu membuat materi ini? Karena kamu sudah duduk di bangku kelas 6. Dari kelas 6 ini ada nggak ingin lanjut sekolah lagi? Ada nggak ingin lanjut sekolah lagi? Ada. Lanjutnya sekolah mana? Sekolah mana lanjutnya? SMP. Ada nggak yang berpikir nggak mau sekolah lagi? Ada, cukup sama SD aja. Ada nggak? Nggak ada. Berarti semua ini anak ibu mau berpendidikan, mau memilih jenjang pendidikan yang berikutnya adalah di sekolah SMP. Di sekolah SMP baik swasta maupun swasta maupun negeri. Oke, ibu mau bertanya, siapa yang mau sekolah ke negeri tunjuk tangan? Oke, lepaskan. Siapa yang mau sekolah swasta? Oke, itu pilihannya, tidak bisa kita ganggu. Pilihan kamu ke negeri tidak bisa diganggu, pilihan dia ke swasta tidak bisa diganggu. Sesuai dengan hati. Yang penting kita menjalani pendidikan. Pentingnya pendidikan, nanti ibu akan menunjukkan bagaimana anak-anak berangkat ke sekolah hanya gara-gara ingin sekolah, ingin melanjutkan pendidikannya. Oke, di sini berikutnya
negeri, ada 8 orang sekolah di negeri, ada 1 orang sekolah di swasta. Oke, semua sekolah baik negeri maupun swasta sama-sama sekolah yang baik. Tergantung kita menyikapinya. Terus kalau di negeri, ibu mau bikin persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan di sekolah negeri. Di sini sudah ibu jelaskan tentang perbedaan antara sekolah negeri dengan swasta, baik itu sarana dan prasarana, pembayaran iuran SPP dan gedung. Oke, kalau di sekolah negeri, ini kita ngomong sekolah negeri dulu ya nak. Kalau di sekolah negeri tidak ada yang namanya uang SPP, tidak ada yang namanya uang pendaftaran, tidak ada yang namanya uang gedung. Kalau di sekolah swasta ada. Di sekolah swasta ada yang namanya pembayaran uang gedung, uang pendaftaran, uang SP. Nanti kalau mau kita ke swasta itu dikasih brosur. Uang pembangunannya sekian, uang pendaftarannya sekian, pendaftaran ulangnya sekian, perbulannya sekian, terus biaya OSISnya sekian, itu panjang itu. Uang bajunya sekian gitu. Tapi kalau di negeri nggak ada. Di negeri sama sekali tidak ada yang setahu ibu. Karena dulu ibu pun sekolah di negeri, dulu ibu sekolah di SMP Negeri 30 tidak bayar apa-apa. Ibu tidak bayar uang OSIS, ibu tidak bayar uang pembangunan, ibu tidak bayar uang SPP. Oh, zaman dulu masih bayar cuma 8.000, 5.000. Dulu belum ada yang namanya BOS. Jadi sekarang sudah ada yang namanya BOS. Jadi untuk sekolah SD di negeri, SD negeri sama SMP negeri tidak dipungut biaya sama sekali, terkecuali kita beli baju olahraga. Di negeri kita beli baju olahraga pakai uang kita sendiri. Itulah perbedaan antara negeri dan swasta. Sudah jelas kan antara negeri dan swasta kan? Oke. Persamaan di sekolah negeri dan di sekolah swasta sama-sama memiliki prasarana. Apa aja bu prasarananya? Tergantung di sekolah negeri atau swasta. Oke, ini persamaan di sekolah negeri dan swasta. Di sekolah negeri maupun swasta memiliki persamaan seperti swasta memiliki perpustakaan. Negeri itu memiliki perpustakaan. Tergantung sekolahnya. Negeri memiliki lab komputer, swasta juga memiliki lab komputer. Negeri memiliki UKS, swasta juga memiliki UKS. Negeri memiliki gedung untuk belajar siswa, begitu juga swasta. Di sekolah swasta memiliki bangku dan kursi, di negeri juga memiliki. Terus di sekolah swasta ada yang pakai AC, di sekolah negeri pun ada juga yang pakai AC. Tergantung sekolahnya di mana. Kalau negeri di SMP Negeri 1 Kota Medan semuanya ber-AC. Semuanya lengkap, ada lab komputernya, ada lab elektroniknya. SMP Negeri 1. SMP Negeri 30 hampir. Di swasta pun ada yang enggak. Ada di swasta dekat rumah ibu hanya lab komputer doang. Tergantung, yang ibu bilang kan tadi tergantung swastanya, tergantung negerinya. Jadi di sekolah swasta dan sekolah negeri sama-sama memiliki perbedaan dan persamaan. Tergantung kita menyikapi perbedaan dan persamaannya. Ibu jelaskan lagi, kalau perbedaannya di negeri tidak membayar uang SPP, tidak membayar uang bangunan, tidak membayar uang ini itu, tapi kalau di swasta membayar. Pendaftaran ulang pun bayar. Memang pendaftaran ulang itu biaya masuk biaya uang SPP sebulan.
gambaran dari sekolah negeri SMP Negeri 30 Medan. Ciri khas bangunannya kayak gini nih. Kalau bangunan di negeri, dia tidak seperti swasta yang wow. Tapi pendidikannya sama-sama memiliki mata pelajaran yang sama. Yang bedanya apa? Ekstrakurikuler. Di sekolah SMP Negeri 1 ada juga lek bahasa. Iya, di SMP swasta Al-Azhar ada lek bahasa. Kan ibu bilang tadi tergantung. Dan ini gambaran dari SMP Negeri 30. Ini gambaran SMP Negeri 1. Ini SMP Negeri 1 Protokol Perbangunan. Ini gambaran SMP Negeri 1 dan ini gambaran sekolah swasta. Nampak ya? Sudah bisa dilihat? Gak jauh beda kan? Ini gambaran sekolah negeri 1. Ini negeri 1 Bupakang. Ini swasta. Lihat ciri khas dari sekolah negeri. Dari sekolah negeri dia gambarnya warna sekolahnya identik dengan putih biru. Sama kayak sekolah kita kan putih kuning biru. Kalau di SMP Negeri 1 dia identik dengan putih. Kenapa Pak Setia? Ya, sekarang Ibu mau menentukan pemilihan karir. Oke. Siap-siap di pemilihan karir, pikirkan mau karir apa yang akan diambil. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Karir merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan transfer ke jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau berlokasi yang lebih baik dalam hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Karir itu apa? Penentuan pekerjaan. Jadi setelah ini proses pendidikan ya sampai menuju ke karir. Ini proses pendidikan sampai menuju karir dari sekolah TK. Masuk sekolah TK, tujuan dari sekolah TK apa? SD. Dari tamat SD, tujuan sekolahnya ke SMP. Dari SMP, tujuan sekolahnya ke SMA. Dari SMA, tujuan sekolahnya kuliah ke universitas bagi yang mau ke universitas. Tapi wajib belajar yang diajukan pemerintah adalah 12 tahun. Wajibnya 12 tahun kalau kuliah di universitas itu pribadi masing-masing. Kenapa Bu? Karena kan belum tentu orang tua kita mampu. Kita yang mampu, tapi belum tentu orang tua kita mampu. Makanya wajib belajar 12 tahun. Jadi kenapa Ibu mengarahkan kamu karir dari sekarang? Ada yang sampai sekarang pun orang tidak tahu, anak-anak tidak tahu memilih karirnya. Kalau sudah mantap di sini karirnya, nanti akan terpanjang tuh sampai ke SMP, sampai ke SMA. Itulah tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikannya adalah untuk kamu berpikir dewasa
CGP, guru penggerak. Udah, dari CGP nanti ibu jadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah nanti ibu ngambil lagi kuliah. Misalnya ibu mau jadi kepala dinas wilayah, kan naik terus karirnya kan? Atau enggak ibu jadi pengawas nih, dari kepala sekolah ibu jadi pengawas. Dari pengawas ibu ngambil kuliah jadi kepala dinas wilayah. Nanti kalau ibu semangat lagi, ibu bisa jadi kepala dinas di provinsi. Kayak di Pangkal, kepala dinasnya khusus Kabupaten Deli Serdang, dinasnya di Pangkal, yang membawahi satu daerah. Naik terus karirnya kan? Naik terus karirnya kan? Itulah yang dinamakan karir, dari satu pekerjaan terus naik karir. Siapa yang karirnya mau naik? Siapa karirnya mau naik? Oke, semua karirnya mau naik, mau naik. Jadi dengan cara apa supaya karir kita naik? Dengan cara belajar, dengan cara kita menempuh pendidikan. Kan tadi ibu bilang kalau ibu mau jadi kepala dinas wilayah, ibu harus kuliah lah. Kuliah lah. Penting nggak pendidikan nak? Penting kan, sangkut pautnya dengan ke karir. Dulu yang bagus ya. Penting kan? Penting. Kalau pendidikan itu, pendidikan tidak lepas dari yang namanya karir. Itu saling kesinambung. Bisa rupanya kamu jadi guru dari tamat SD. Bisa enggak? Tidak. Jadi kamu kalau mau jadi guru harus tamat S1 pendidikan. Bisa enggak kamu jadi tentara dari tamat SD? Bisa enggak jadi polisi dari tamat SD? Tidak. Harus pendidikan dulu. Diselesaikan pendidikan mulai dari TK, SMP, SD, SMA, baru karirnya ke kepolisian atau ke tentara. Kalau mau jadi guru atau dokter, jenjangnya lain lagi pendidikannya. TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, baru jadi itu masih dokter umum. Kalau mau dokter spesialis harus sekolah lah, harus kuliah lah. Penting nggak pendidikan untuk karir? Penting. Jadi mulai sekarang berpikirlah dewasa bahwasannya pendidikan itu sangatlah penting untuk kehidupan karir selanjutnya. Oke? Contoh karir di bidang pekerjaan di pemerintahan, yaitu apa? Seorang TNI, Polri, AS, kedokteran, dokter ada yang PNS, perawat, bidan, di swasta, di pertanahan, perikanan, perkebunan, kantor dinas yang lainnya, kantor dinas pendidikan dan yang lainnya. Inilah gambar dari seorang TNI, Kopassus, TNI Angkatan Darat, polisi. Apa Yuda? Coba lihat. Enak nggak nengok seragam? Ini jadi seorang guru. Enak kan nengok seragamnya? Enak kan? Ada enaknya dan ada tidak enak. Ada tidak enak. Selain kerja di pemerintahan, kerja apa Bu? Kerja di swasta. Baik dia jadi seorang pedagang, seorang arsitek, apalagi kerja swasta. Pedagang, arsitek, terus lawyer. Tahu lawyer itu apa? Notaris. Lawyer itu pengacara. Notaris itu yang mengurus misalnya ngurus tanah apa,
Dan ini gambaran dari pekerjaan yang non pemerintahan. Ini tengok, pedagang di pajak. Ini kerja kantoran luas, ini arsitek. Apa itu Bu arsitek? Arsitek yang membuat merancang bangunan. Besar nggak Bu gajinya? Besar. Lebih besar gaji arsitek daripada gaji seorang PN. Lebih banyak uang pedagang daripada seorang PN. Dan lebih banyak gaji orang kantoran daripada PN. Bank swasta pun ada, bank swasta, bank negeri, kantoran juga itu kan lebih banyak. Jadi semua pekerjaan mempunyai resiko dan keuntungan. Resikonya apa? Kalau salah bisa swasta pun kayak gitu. Kalau keuntungannya apa? Jenjang karirnya naik. Bisa nggak kerja di bank swasta atau negeri cuma tamat SD? Minimal S1. Terus ibu mau bertanya, siapa yang cita-citanya menjadi seorang TNI? Siapa yang menjadi seorang TNI? Cuman gali? Yuda? Oke, turun tangannya. Jadi polisi? Jangan ragu. Ini pemilihan karir. Siapa yang karirnya menjadi polisi? Oke, turun tangan. Siapa karirnya menjadi seorang guru? Tidak tahu, nggak boleh malu. Oke. Siapa yang karirnya mau jadi seorang dokter? Oke. Kamu, Alfian mau jadi seorang apa? Pilot. Pilot pun swasta. Ada yang BUMN. BUMN apa Bu? BUMN separuh negeri dan separuh swasta. Pemerintah menggajinya separuh, swasta menggajinya separuh. Kalau BUMN. Oke, kita bahas yang mau jadi seorang tentara. Jadi tentara bisa dari taman SMA Bu? Bisa. Jadi seorang polisi dari taman SMA Bu? Bisa. Melalui apa Bu? Cabang bisa. Kalau mau jadi yang bintara atau apa harus sekolah keperwiraan. Oke, yang dari dasarnya aja. Kalau mau jadi seorang tentara harus tamat SMA. Setelah jadi tentara mau nggak jadi bawahan terus? Mau nggak pangkatnya satu aja? Mau pangkatnya naik kan? Dengan cara apa? Pendidikan lagi. Tetap pendidikan lagi. Pendidikan bisa lepas nggak dari kehidupan kita? Enggak. Begitu juga karir dan pekerjaan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kan ibu bilang tadi berkesinambungan. Gitu juga polisi. Jadi polisi kan? Mau jadi polisi di situ aja. Harus naik jabatan supaya apa? Supaya jenjang karirnya meningkat. Harus sekolah lagi konsepnya. Maka sekolahnya jangan malas, jangan bandel kok dibilang gurunya. Pendidikan penting nggak di karir? Penting. Maka harus pandai-pandai mengatur waktu untuk belajar di sekolah ataupun di rumah. Terus jadi guru bisa nggak taman SMA? Ibu nanya yang kuat, yang jadi guru. Jadi guru bisa nggak taman SMA? Harus kuliah. Pendidikan kan? Balik lagi ke pendidikan kan? Oke. Yang jadi dokter bisa nggak taman SD jadi dokter? Harus kuliah kan? Kalau jadi dokter kuliahnya ada uang. Kuliah dulu kedokteran jadi dokter umum. Setelah jadi dokter umum ngambil dokter spesialis 2 kali sekolah. Berapa tahun Bu? Sekolah dokter umum aja dia 8 tahun. Tambah lagi spesialis 4 tahun atau 2 tahun.
Dokter tidak bisa asal-asalan mengasih resep. Guru tidak bisa asal-asalan mendidik siswa. Polisi tidak boleh asal-asalan menangkap orang. Begitu juga tentang Alfian mau jadi pilot sama. Harus pendidikan lagi tamat SMA, baru sekolah penerbangan, baru ngambil kuliahnya lagi, baru bisa jadi pilot membawa pesawat. Oke, balik lagi ke pendidikan. Semuanya kembali ke pendidikan. Jadi sudah mantap dengan karirnya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ayo. Oke, nggak usah dulu bertanya. Kita mau ice breaking. Betina pulang apa bu? Sebelum mati.
tanya jawab. Adakah anak ibu yang mau bertanya? Ada nggak? Oke, sekian mau bertanya. Bu, kalau tamat SD masuk polisi nggak bisa? Enggak, tidak bisa kalau SD. Masuk dari taman SD masuk ke polisi tidak bisa. Kalau tamat S1 misalnya gitu masuk polisi bisa? Bisa, lebih bagus jabatan. Makanya sekolahnya tidak boleh tinggal kelas. Kalau tamat S1, dia batas umurnya masuk polisi umur 23. Kalau dia tamat tamat SMA umur 21. Jadi kalau tamat tamat S1 masuk polisi, dia masih dikasih jenjang waktu. Dan kalau tamat S1 masuk polisi bagus. Karirnya terus naik. Udah ngerti ya? Jadi kalau tamat SD tidak bisa masuk polisi, tamat SMA bisa masuk polisi, S1 lebih bagus tamat masuk polisi. Karena apa? Jenjang karirnya lebih tinggi. Batas waktu usianya pun diperpanjang. Jadi tinggal Septian yang memilih tamat SMA atau tamat S1 baru masuk polisi. Jurusannya apa aja boleh Bu? Boleh. Bila betul angkatannya hukum. Langsung udah larinya. Jadi Septian mau tamat SMA atau S1? Tamat S1. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Sabir bertanya apa? Kalau jadi guru itu susah apa? Jadi guru ada susahnya, ada senangnya, ada duka, ada semua. Susah dukanya ada. Dukanya apa? Kalau murid itu tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan PR, tidak mau mendengarkan guru, melawan guru, tidak mengerjakan PR, itulah dukanya. Sedihnya itu jadi seorang guru. Apalagi pada saat guru menerangkan, siswanya tidak mendengarkan, disitulah dukanya jadi seorang guru. Senangnya apa jadi seorang guru? Senangnya bisa bermain sama siswa, memberikan ilmu, menyalurkan ilmu dari ibu ke siswa. Siswanya bisa diajak kerja, itu senangnya. Maka kalau mau jadi guru, dari mulai sekarang tanamkan di saat guru menjelaskan, kita harus mendengarkan. Ya Pak, Sabet? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa Priska? Tunggu dulu Priska dulu ya. Kalau tamat SMA jadi dokter bisa? Enggak lah. Tamat SMA ngambil jurusan apa Bu untuk menjadi dokter? Harus IPA, jurusan IPA saya. Kalau mau jadi polisi atau tentara, boleh IPA atau IPS, tapi kalau mau jadi dokter, dia punya SMP SMA-nya harus ngambil ke jurusan IPA, baru nanti kuliah. Jadi dia kedokteran, jadi masih dokter umum. Mau dokter umum apa dokter spesialis? Kalau mau dokter spesialis harus ngambil kuliah spesialis lagi. Yang paham cara? Tadi Priska apa yang mau ditanyakan? Ada berapa tahun kuliah supaya bisa menjadi guru? Kuliah 4 tahun. Kuliah bukan sembarang kuliah harus jadi guru, enggak. Kuliahnya harus FKIP, Fakultas Keguru, Ilmu Keguruan. Bukan asal kuliah aja, enggak. Kuliah ngambil ekonomi, enggak. Harus ada FKIP-nya, pendidikannya ke ibu. Ibu kuliah di jurusan bimbingan konseling, pendidikan, bimbingan, dan konseling. Fakultasnya apa? FKIP. Bukan asal sembarangan kuliah. Gitu. Jadi jangan aku kuliah manajemen biar jadi guru, tidak bisa. Harus FKIP, harus pendidikannya. Itulah kalau mau jadi seorang guru. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ibu mau lihat perjuangan anak berangkat ke sekolah. Perjuangan menempuh pendidikan supaya terbuka pemikiran kita,
yang sekolah kita yang jalannya lancar. Mau melihatnya atau tidak? Oke, biar kita lihat ya. Berangkat ke sekolah. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sekolah melintasi anak sungai dan jalur batuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah itu? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat sekali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh keluar dari rumah ke sekolah? 2 jam, Pak. Berjam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana caranya? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 1 Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan Sahudi mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Kisah inspiratif. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adulnya terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak.
Mobil-mobil safari, Bu. Terima kasih kepada Pasar Polis, Bu. Tentara yang lagi dinas di Papua, ada suka dan ada dukanya setiap pekerjaan. Kalau sudah menjadi seorang ayah, meninggalkan anak istri untuk bertugas ke Papua, taruhannya apa? Hidup dan mati. Jadi seorang guru pun juga begitu. Ya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan prajurit TNI yang bertugas di Papua tetap defensif menjalankan operasinya meski kini Papua berstatus siaga tempur. Menurut Yudo Margono, status operasi siaga tempur tak menjadikan prajurit TNI di Papua dapat melakukan serangan ofensif terhadap kelompok separatis teroris atau KST. Beredar video di TikTok memperlihatkan seorang polisi terekam kamera asyik joget saat bekerja menuai respon positif dari warganet. Pria yang diketahui polantas atau polisi lalu lintas itu berjoget setelah mendengarkan musik dangdut yang menggema. Dari dalam video, terlihat polisi sedang bertugas atau bekerja di sebuah jalan untuk memantau lalu lintas. Polisi tersebut tampak mengenakan seragam lengkap, tapi serta tidak lupa memakai masker. Saat bertugas, terdengar suara alunan musik dangdut yang menggema di sekitar polisi tersebut. Alhasil, tubuh polisi sontak merespon alunan musik dangdut dengan berjoget. Ia pun terlihat asyik joget mengikuti alunan gendang dan beberapa gerakan, seperti melambaikan dua jari hingga melambaikan gestur tangan pap kepada sopir truk yang melintas. Tanpa saat mengatur lalu lintas, polisi ini juga mengalunkan tangannya bak bernada diiringi lagu dangdut. Bahkan lebih lucu, dengan perawakan besar menambahkan lucuan kelakuan polisi lalu lintas tersebut. Sontak, unggahan yang dibagikan akun TikTok @str.bgs ini masuk di kolom FYP di TikTok dan sudah disaksikan 4,9 juta tayangan.
aksi terorisme. Tidak ada rasa takut dari melindungi seluruh masyarakat. Setiap tahun tim bekerja sama, berkoordinasi dan menyusun strategi hingga akhirnya para pelaku berhasil dilumpuhkan. Acara opening ceremony ditutup dengan tarian Pusparagam yang diikuti. Tadi apa tadi? Guru polisi udah kan? Guru yang lagi bertugas. Iya, komandan. Ada cita-citanya jadi komandan? Akunnya aja ya, akunnya aja ya. Mengenal dokter. Hai, assalamualaikum teman-teman. Aku Ella dan ini Elo. Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenal dokter. Ibu kemana ya? Apa ibu pergi ke pasar ya Ella? Kita belum melihat ibu di kamar. Oh iya, ayo. Assalamualaikum ibu. Ternyata ibu tidur. Astagfirullah, ibu panas sekali. Astagfirullah. Elo, tolong panggilkan ayah di depan sedang memotong rumput. Biar Ella yang menunggu ibu di sini. Ayah, badan ibu panas sekali. Lalu sekarang ibu di mana? Di kamar ya. Ayah akan bawa ibu ke rumah sakit agar diperiksa, ya? Ella mau ikut ya? Ella juga ya. Iya, boleh. Tolong ambilkan kunci mobil ayah, ya? Iya ya. Kita menunggu di sini saja, ya? Iya ya. Ayah, ibu lagi apa di jalan? Ibu sedang diperiksa oleh dokter, nak. Dokter itu apa ya? Dokter itu profesi untuk orang yang tugasnya mengobati orang sakit seperti ibu supaya nanti sembuh. Orang yang diperiksa oleh dokter disebut pasien. Dokter akan memeriksa pasien. Setelah menentukan sakit apa yang diderita oleh pasien, dokter akan menulis resep obat yang diperlukan.
Obat ini nantinya dibeli di apotek. Terima kasih ya, Ayah. Kita jadi tahu apa itu dokter. Terima kasih Ayah. Sama-sama nak. Pilot ada berbagai macam ya, pilot menurut TNI AU, TNI Angkatan Darat itu namanya. Aku angkatan udara. Iya. Hidup itu harus 100%, maka 100% saja. Belanja 100%. The job of a hurricane hunter is not for the faint of heart. This brave crew must fly straight into one of the most destructive forces in nature. Hurricanes are born over the open ocean, and while satellites can track the movement, meteorologists and researchers need to sample the storms directly. Setiap karirnya ya, pilihan karirnya. Ayo, dari mulai Septian jadi polisi kan? Coba komentari video polisi tadi. Penyelamatan apa tadi? Penyelamatan kasus bank. Kalau misalnya Bu nggak tertangkap pencurinya tadi gimana? Nggak tertangkap, berarti pencurinya buronan, harus tetap dicari. Komentarnya gini, maksud ibu, oh kayak gitu ya, ketika seorang polisi menangkap gini-gini, itu komentar. Itu kalau yang tadi September bertanya. Ayo pindah ke apa, Rizka? Komentari video guru yang tadi mengajari anak yang berkekurangan. Sekalian yang anak di sekolah, komentar.
berkomentar, gak usah dulu masalah apa. Berkomentar yang anak yang berangkat ke sekolah tadi, ayo. Akan ada dua itu kan, yang melalui jalan yang berliku sama yang berkekurangan. Ayo, yang berkekurangan fisiknya. Coba saya komentar di video. Yang mana pun, yang pergi sekolah sama yang berkekurangan. Yang pergi sekolah dia semangat sekali pergi ke sekolah, melewati bebatuan, sungai. Yang kekurangan fisik tadi? Fisik dia selalu giat belajar. Terus semangat belajarnya nggak kurang semangat, biarpun dia punya kekurangan tetap dia semangat untuk mengecam pendidikan. Itulah dari video tadi yang pertama, semangatnya untuk mengejar pendidikan itu biarpun jalan berliku, biarpun mau ada banjir, mau nggak punya alat transportasi, dia tetap dia mau pergi sekolah untuk belajar. Halnya sama juga sama yang memiliki kekurangan, dia nggak minder, dia mau tetap belajar, mau tetap mengejar pendidikan. Ayo, yang komentar guru, bagaimana tadi gurunya? Bagaimana gurunya? Semangat kan gurunya, malas kan gurunya? Iya sih. Gurunya semangat mengajari anak murid. Terus gurunya tidak memandang fisik anak muridnya. Itulah tugas guru, tidak boleh memandang fisik siswanya, harus tetap sama. Siswa yang memiliki kekurangan sama siswa yang tidak memiliki kekurangan, mereka punya hak menempuh pendidikan yang sama. Oke, yang jadi tentara, komentari yang tentara tadi, ayo Yuda, apa? Gimana tentara tadi yang pergi dinas ke Papua? Ayo gimana? Masih mau kan jadi tentara? Pergi dinas ke Papua? Ya udah jelaskan. Dia dinas ke Papua, menghadapi KKB, perang, dia meninggalkan anak istri, pengorbanannya luar biasa. Ayo yang jadi dokter, komentari. Dokter itu dia semangat untuk mengobati orang sakit dan tidak menyerah, memberi yang terbaik untuk pasiennya. Oke, memang gitu tugas dokter, sama semua pekerjaan. Rizka, tentang guru tadi, ayo coba komentarnya. Nggak bisa. Dina? Alfia, ayo komentari pilot tadi. Pilot. Gimana tadi pilotnya? Mengemudikan pesawat, membawa pesawat. Berhati-hati melakukan sesuatu yang tidak yang kuat lah, nggak dengar. Yang pertama tegasmu. Yang kedua hati-hati menekan atau tombol yang salah nanti. Udah itu aja. Oke, kalau kayak gitu, ibu mau buat diskusi kamu teman sebangku. Oke, kamu berdiskusi tentang dokter tadi tugasnya. Udah? Kan ada tadi ada
tentang bagaimana pilot mengemudikan. Dan kamu berdiskusi tentang salah ya. Tentang kamu tentang tentara aja ya kan? Polisi. Ini tadi? Enggak. Pilot. Berarti ini tentang dokter, polisi, tentara, pilot dan guru. Nah, diskusi kertas 1 lembar kasih waktu diskusi. Diskusikan ayo. Diskusikan di hasilnya taruh di kertas. Diskusikan. Tentang pilot tadi, diskusikan tentang pilot, kayak mana dia cara bawanya, berapa orang yang bawa, harus bagaimana jadi seorang pilot. Ini tentang tentara sama polisi tadi, dia berangkat ke Papua, tugas polisi tadi itu ngapain? Tujuannya apa? Berarti kami mendiskusikan tentang pilot. Iya. Terus nanti di sesinya itu tujuan dari semua ini Bu ya harus berpendidikan gitu. Omongkan lagi tentang pendidikan karena tujuan kita kan pendidikan dan karir. Oke, buat diskusi.
Udah, Bu. Udah, yuk. Siapa dulu yang mau menerangkan hasil diskusinya? Ayo, siapa? Antara Alfian sama siapa duluan? Ayo, orang apa dulu? Rizka. Ayo, hasil diskusi dari video tadi. Yang kuat. Jangan dengar suaranya. Berdiri. Ayo. Mereka masih semangat untuk pergi ke sekolah walaupun banyak rintangan seperti perbantuan sungai besar, Betul, jangan ketawa. Mereka rela pergi dari rumah jam 6 dan jam 2 jam, tapi mereka masih semangat walaupun itu di cuaca hujan. Oke, dari penjelasan ya kan? Dari penjelasan Ibu tentang pendidikan, tentang karir apa hasil diskusinya? Diskusi kalian. Dari penjelasan Ibu tadi, dari penjelasan mulai dari tentang pemilihan ini Ibu bertanya ya. Kalau enggak, diskusikan lagi. Dari penjelasan Ibu tadi, dari mulai pemilihan karir, pendidikan, mulai dari karir, menurut kalian penjelasan yang Ibu berikan itu sesuai enggak dengan apa yang kalian inginkan? Sesuai masalah pendidikan, jenjang pendidikan tadi. Ayo, Alfian. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Berdiri. Aku penjelasan bagian tentang cara membawa pesawat tegas, berani, tidak menyerah, dan membanggakan kedua orang tua, dan berhati-hati membawa pesawat dengan baik, membawa penumpang dengan baik, mengisi bensin dengan penuh. Itu aja hasil diskusinya. Coba diskusikan lagi tentang penjelasan Ibu yang mulai dari pemilihan karir sampai pemilihan pendidikan dan karir. Ayo. Ya, coba diskusikan tentang penjelasan yang Ibu berikan tadi. Menurut kalian bagaimana? Diskusikan. Ayo, udah siap? Oke, udah siap. Ayo. Bagaimana pendapatmu tentang cerita polisi dan tentara? Menurut saya polisi tadi sangat berani menangkap pencuri yang ada di bawah. Terus, kenapa? Tentara tadi berani mempertaruhkan nyawanya demi kenyamanan Indonesia. Untuk keamanan Indonesia. Oke, diskusikan tentang penjelasan Ibu mulai dari karir pendidikan dan karir tadi. Ayo diskusikan nanti hasilnya lagi. Ayo. Sekarang. Oke, silakan duduk. Jadi sekarang diskusi tentang
penjelasan Ibu mulai dari tadi penjelasan tentang pendidikan dan karir. Coba jelaskan bagaimana Ibu tadi menerangkan sesuai dengan harapanmu atau tidak. Kamu memang sudah paham atau tidak? Silakan Ibu kasih waktu 3 menit. Ayo, 3 menit. Ceritakan tentang Ibu tadi, ayo. Ayo 3 menit. Ayo diskusikan tentang mulai pendidikan, penjelasan pendidikan, karir, tentang Ibu, tentang apa yang sudah kamu dapat dari penjelasan yang Ibu berikan tadi. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa, di otak aja. Udah bisa Friska menjelaskan? Udah. Ini hasil diskusinya tentang penjelasan Ibu tadi. Enggak usah dijawab. Tinggal berdiri ceritakan tentang hasil diskusi kami, Bu, gini gitu. Oke, udah sampai sekian. Ayo, siapa yang mau menerangkan hasil diskusinya tentang yang dijelaskan pendidikan dan karir tadi? Oke, berdiri. Hasil diskusi kamu. Yang kuat. Hasil diskusi kami dan pendidikan yang dijelaskan tadi, kami informasi betapa pentingnya pendidikan itu dan karir yang sudah dijelaskan, kami telah memahaminya dan kami telah memberikan karir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke, siapa lagi yang menjelaskan? Oke, berdiri. Yang kuat ya. Yang kuat, benar. Hasil diskusi kami menjelaskan dan kami di bagaimana caranya itu sama berkaitan dengan aku. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan ya. Ayo. Sudah, Alfian. Oh, Alfian, ayo Alfian. Dengar teman-temannya. Yang kuat, enggak dengar Ibu. Guru dari pendidikan baik peningkatan sebagai guru dan meningkat menjadi
Karir pemimpinan ibu guru kami pahami. Udah itu aja. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke, iya. Ayo, Sofian. Hasil diskusi Bu, tetap penjelasan Bu, agar mengerti apa yang dimaksudnya karir, dan karir itu termasuk dengan berkaitan dengan pendidikan. Jadi pendidikan penting nggak sama karir? Penting. Jadi sudah tahu nanti mau sekolah kemana? Udah tahu karirnya di mana? Udah pasti? Udah mantap? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Udah, Ibu akan mengulang sedikit dari arahnya kita. Oke. Jadi tujuan pendidikan, tujuan Ibu menjelaskan pendidikan dan karir supaya anak Ibu punya pemikiran dewasa, biar lebih giat lagi menimba ilmu, menjadi seorang orang yang benar-benar berpendidikan, supaya bisa memilih pendidikannya, supaya bisa memilih karirnya untuk masa depan. Di setiap pendidikan dan karir memiliki suka dan dukanya. Tergantung kita menyikapinya. Di masalah pendidikan, Bu, begini-begini, semua ada suka dukanya, harus bisa kita lewati. Harus kita merasakan, jangan kita bikin beban. Harus kita bikin merasa enjoy. Kita tanggung jawab sebagai seorang anak, harus menempuh pendidikan. Kita jadi orang dewasa harus bertanggung jawab dengan karir kita. Jadi sudah paham kan arti pendidikan itu apa? Sudah paham kan? Pendidikan itu penting. Sudah paham kan arti dari karir? Pentingnya karir sudah paham kan? Sudah paham kan semuanya? Jadi alangkah lebih baiknya mulai dari sini ke depan kita berubah menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya pendidikan kita dan karir kita semakin membaik sejalannya. Oke, sesi untuk pendidikan dan karir sudah selesai. Dan kebetulan sini ini udah jamnya pulang. Kita mau pulang kan? Mau pulang kan? Oke, jadi semuanya sudah selesai ini hari. Jadi sebelum pulang, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, boleh pulang. Yes. Go.